Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda Swastiastu. berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Bapak Putu Astawa tentu tentang pariwisata kita di tahun 2021 seperti apa, dan masih dalam situasi pandemi tetap optimis gitu mungkin yang harus kita tetap bangun, dan seperti apa gambaran kedepannya pariwisata Bali. Kita akan segera sapa dulu Pak Putu Astawa, Kadis Pariwisata Bali. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Win. Selamat tahun baru dulu nih. Astungkare sehat-sehat ya. Sehat dan tetap semangat ya Pak Kadis ya. Tetap semangat, tetap optimis ya. Mungkin sebelum 2021 kemarin kan kita di akhir tahun. Napi, wisatawan gambarannya seperti apa ini? Berapa jumlahnya? Katanya rame gitu, tapi mungkin data pastinya berapa nih Pak? Tapi sebelum ke situ ya, biar yang ingin juga menyampaikan pemahaman bahwasannya kesehatan itu sangat penting ya. Gitu. Tetapi ekonomi juga penting gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah menyikapi supaya beriringan lah antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi itu bisa jalan secara seimbang gitu ya. Kita pemerintah itu harus berada di tengah-tengah gitu ya. Karena di masyarakat pasti aja juga ada pro kontra ya, mengatakan bahwa kesehatan dulu gitu ya. Ada yang bilang ekonomi dulu. Nah, kita pemerintah harus berada di tengah-tengah. Di mana kita menyikapi antara kepentingan kesehatan dengan ekonomi itu adalah sama-sama penting gitu ya. Nah, oleh karena itu mengelola pariwisata di era pandemi COVID ini memang satu-satunya jalan kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi karena memang belum ada obatnya, syukur-syukur nanti segera vaksin ini akan bisa mengatasi, sehingga kita akan lebih optimis lagi bahwa wisatawan yang akan mau berkunjung ke Bali itu akan menjadi lebih confident gitu ya. Jadi kata kuncinya mengelola pariwisata di era pandemi COVID ini adalah membangun rasa confident ataupun trust, kepercayaan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali itu bahwa berkunjung ke Bali adalah aman, sehat. Nah, itu yang penting gitu ya. Nah, lalu menyikapi kondisi akhir tahun, memang Bali masih cukup digemari lah oleh wisatawan dari luar ya. Khususnya dari wisatawan domestik kita lah Pak Win ya, karena memang mancanegara semua negara kan belum open border gitu ya, sehingga yang paling banyak kemarin berkunjung ke Bali adalah wisatawan dari Jakarta, kemudian dari Jawa Timur, lalu ada juga Sulawesi Selatan, Jawa Tengah. Nah, itu yang dominan kemarin berkunjung ke Bali gitu ya. Dan lumayan juga di akhir tahun Natalan dan Tahun Baru ini, kalau kita hitung berdasarkan baik itu melalui udara maupun melalui darat, sekitar 340.000 sampai 350.000 lah, mulai tanggal 17 Desember kemarin sampai dengan akhir tahun ya. Nah, ini membuktikan bahwa masih atau Bali itu masih dicintai ya, masih digemari untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik kita gitu ya. 350.000 ya. Cukup banyak, walaupun kalau dibandingkan dengan situasi normal 2019 jauh sekali ya. Kalau itu jutaan jumlahnya kalau itu 300. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa Bali memang masih menjadi tujuan ya, masih favoritnya gitu ya di untuk wisatawan domestik ini. Baik, di tahun 2021 Pak Kadis, ada strategi khusus yang akan dilakukan seperti Pak Kadis sampaikan tadi, kan ini kan kesehatan tetap yang utama gitu ya. Betul. Bagaimana strateginya ini memadukan ya antara kepentingan bisnisnya ini supaya berjalan juga dengan kepentingan kesehatan dalam pariwisatanya di 2021 Pak. Ya, ke depan kita memang masih fokus untuk menggarap wisatawan domestik Pak Win. Ya, karena untuk pembukaan mancanegara itu kan ada kewenangan di pusat ya, bukan di daerah ya. Sehingga potensi wisatawan Nusantara itu kalau kita lihat sebenarnya cukup besar ya. Sekurang-kurangnya ya ada 170 juta ya dari 270 juta penduduk Indonesia yang melakukan outbound biasanya itu sekitar 170 juta ya. Itu adalah bisa jadi wisatawan gitu ya? Ya, jadi baik yang pergi ke luar negeri ataupun yang berkunjung di dalam daerah sendiri ya, sehingga ini sebetulnya potensi yang cukup besar untuk bisa kita garap ya. Sehingga ke depan upaya-upaya kita untuk menggait wisatawan domestik kita untuk bisa lebih banyak berkunjung ke Bali
Nah, tentunya kami berharap juga dari pemerintah pusat bisa memperhatikan kita, terutama untuk bisa difasilitasi semacam super deal gitu Pak ya. Nah, misalnya bisa disubsidi tiket penerbangan ke Bali menjadi lebih murah sedikit misalnya ya. Gitu. Nah, sehingga wisatawan akan lebih termotivasi untuk berkunjung ke Bali. Syukur-syukur juga nanti bisa dibantu voucher untuk kunjungan ke objek-objek wisata misalnya difasilitasi ya. Istilahnya disubsidi lah gitu ya. Nah, termasuk hotel, transportasi, para guide gitu ya. Harapan kita seperti itu, mudah-mudahan bisa dibantu oleh pusat. Subsidinya itu diberikan kepada airline-nya misalnya gitu ya, kepada objek-objek wisata kita, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali itu akan lebih termotivasi untuk bisa datang gitu ya. Itu yang pertama yang kita inginkan, dukungan dari pemerintah pusat ya. Selain juga kita melakukan kerjasama dengan travel agent yang berada di luar Bali. Jadi travel agent yang ada di dalam daerah kita sendiri bisa meningkatkan jalinan kerjasama dengan travel yang ada di Jakarta, di Jawa Timur, ya, di Sulawesi, sehingga nanti akan bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak ke Bali. Ya. Jadi tentu dengan protokol kesehatan tentunya ya. Fokusnya sekarang di 2021 karena belum ada kepastian yang kapan buka di pintu negara asing gitu ya. Kita akan Bali akan garap kita fokus ke domestiknya dulu ya. Kemarin ada wacana juga Pak Kadis dari Kementerian Pariwisata ya, yang kita dengar ada travel bubble dan kemudian juga ada pengutamaan atau prioritas kan katalah Bali untuk divaksin gitu ya, diberikan vaksin lebih banyak gitu. Gimana nih Pak Kadis menanggapi? Ya kalau diprioritaskan menurut dia masih logis ya, masuk logika ya, karena ekonomi nasional kita itu Bali sangat mendukung gitu ya dari sisi perekonomian nasional. Mulai dari jumlah kunjungan wisatawan kita memberikan kontribusi 40% terhadap jumlah kunjungan nasional ya. Demikian juga di PISA, itu bisa berkontribusi sampai 41% terhadap devisa yang dihasilkan secara nasional dari sektor pariwisata tentunya. Nah kemudian mengingat sekarang ini belum semua negara mengizinkan warganya untuk bepergian ke luar negeri ya, atau istilahnya masih close bordernya lah bagi negara tersebut, sehingga menurut yang perlu kiranya pemerintah pusat itu memikirkan adanya travel bubble tadi atau travel corridor lah. Jadi kita batasi saja negara-negara yang kira-kira risiko penularannya kecil ya, itu bisa digalang kerjasamanya untuk bisa saling berkunjung gitu ya. Misalnya dari Taiwan, dari Korea atau dari Tiongkok ya, atau dari Uni Emirat Arab misalnya gitu ya. Kalau nanti dari hasil kajian, analisisnya memang memiliki risiko yang rendah dari sisi penularan, kenapa tidak gitu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara lain ya. Thailand juga melakukan hal yang serupa, Australia dengan New Zealand gitu ya. Nah tentu ini adalah semuanya merupakan kewenangan dari pusat gitu ya. Nah karena jujur saja kita kan memang sangat tergantung sekali dari sektor pariwisata ya. Betul. Bali sudah ini tergantung. Iya, sudah 10 bulan lebih ya. Keramo Semeton kita itu kehilangan penghasilan Pak ya. Kita juga merasa prihatin, sehingga itu tadi kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan harus berjalan sama-sama, sehingga kami dari Dinas Pariwisata tentu juga sangat empati gitu ya dengan keberadaan pekerja kita, ada yang di PHK, ada yang jam kerjanya dikurangin atau di unpaid leave atau dirumahkan begitu ya. Sehingga ini sudah cukup lama, saya kira sangat tepat lah pemerintah memikirkan kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan itu sama-sama jalan. Kalau dari segi kalangan industri Pak Kadis, kalau travel bubble ini bisa diterapkan, tentu kita kan juga harus meyakinkan mereka ini negara yang akan dituju itu supaya mereka mau ke sini. Industri siap tidak sebenarnya kita dengan CHSE itu istilahnya yang sekarang ini, apakah Pak Kadis juga sudah terus menekankan itu kepada betul. Ini pertanyaan, terima kasih Pak Win, bagus sekali ya. Karena kalau kita survei ataupun pada saat polling di webinar ya, kira-kira apa pertimbangan wisatawan itu pada saat ke Bali. Jadi tentu yang dipertimbangkan pertama adalah faktor kesehatan tersebut ya. Nah sehingga untuk mengantisipasi tersebut,
kami telah melakukan itu sejak bulan Maret sebetulnya ya, bersama dengan teman-teman industri pariwisata, bekerja sama dengan kita, dan tentunya juga dengan para kepala dinas yang membidangi pariwisata di kabupaten kota. Kita melakukan asesmen ataupun verifikasi terhadap industri untuk mendapatkan sertifikat bahwa sebagai bukti mereka itu telah mau, tahu, mampu menerapkan protokol kesehatan itu secara disiplin gitu ya. Karena itulah yang diinginkan oleh wisatawan kita. Nah, sehingga sampai saat sekarang kita sudah memverifikasi 900-an industri ya, mulai dari hotel, restoran, kemudian objek-objek wisata, transportasi, itu 900-an kurang lebih bersama-sama dengan kabupaten kota, ditambah juga dari pusat, ada juga program yang sama ya, pusat menyebutnya sebagai CHSE gitu ya, nah, C-nya itu adalah cleanliness ya, health, yang kemudian HSE itu adalah safety dan environment, jadi kelestarian alam gitu ya, kelestarian lingkungan. Nah itu sudah dilakukan juga 900-an ya, sehingga yang di Bali 900 sudah ya? 900 juga ditargetkan gitu ya, sehingga sudah hampir 1.700-an industri yang telah kita verifikasi. Nah tidak hanya sebatas itu Pak Win, kemarin juga dengan bantuan pemerintah pusat, kita memobilisasi 5.000-an wisatawan lokal untuk bisa mensimulasikan protokol tersebut ya. Apakah benar diterapkan oleh ini ya gitu ya? Iya, oleh industrinya apa tidak. Jadi mereka itu kita biayai di hotelnya, kemudian di transportasinya, di objek-objek wisata, di restoran. Nah mereka mendokumentasikan penerapan protokol kesehatan tersebut, ya, lalu mereka mengupload ke media sosial ya, karena syarat-syarat wisatawan lokal yang kita perkenankan sekurang-kurangnya memiliki follower 2.000 follower ya. Nah sehingga itu akan memberikan itu yang diajak gitu, kayak influencer ya, kayak influencer begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak menyebut itu sebagai influencer, tapi mereka memiliki follower yang 2.000-an sekurang-kurang, bahkan lebih, mereka yang rata-rata lebih memiliki itu ya. Sehingga dengan demikian Bali dikenal oleh masyarakat luas telah menerapkan protokol kesehatan tersebut ya. Dan sesuai dengan informasi dari Kemenlu pada saat virtual meeting, bahwa ada perwakilan dari UNWTO ya, pada saat BDF itu ada 2 orang katanya yang hadir di sini, menyaksikan penerapan protokol kesehatan kita itu di Bali khususnya itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ada di Eropa katanya gitu ya. Kita ternyata lebih disiplin ya? Iya, sehingga kita mendapatkan apresiasi dari penerapan itu ya. Nah yang penting adalah ini betul-betul dilaksanakan secara tertib dan disiplin gitu ya. Jangan hangat-hangat teh ayam gitu ya. Jadi pada saat di asesmen aja mereka itu disiplin, besoknya tidak. Nah ini yang kita. Tapi itu tuh ada evaluasi ya Pak Kadis ya? Kalau kita ada evaluasi dan kita ternyata tidak melaksanakan industri itu, ya mungkin akan dievaluasi lagi gitu ya. Kita punya tim untuk pengawasan itu. Tim pengawasan itu ada. Sehingga kalau ada yang melanggar, kita kan punya Pergub 46 tahun 2020 ini ya. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa kita terapkan sanksi terhadap yang melanggar tersebut. Baik, kita sudah ada di akhir ujung Bali Posto kali ini Pak Kadis, mungkin ada yang mau disampaikan untuk mempertegas kembali atau mengingatkan masyarakat, terutama pelaku industri pariwisata, untuk bagaimana kita di 2021 ini lebih optimis gitu Pak untuk wisata Bali kita. Silakan. Memang di era pandemi COVID ini banyak lesson learn yang kita peroleh ya, bahwa mungkin ke depan Bapak Gubernur sudah mulai memikirkan sumber ekonomi kita itu perlu ditopang dari sektor-sektor lain gitu ya. Kemudian juga lesson learn yang lain adalah kita bisa mempercepat penerapan digitalisasi ya. Nah, jadi misalnya ada cashless payment, itu ternyata UMKM kita itu jauh lebih cepat bisa melakukan itu begitu ya. Sehingga ya menurut kepercayaan kita di Hindu juga, bahwa kan antara buta kala dengan apa namanya kebaikan itu kan sama-sama ciptaan Tuhan kan gitu ya. Sehingga pada saat ini buta kala harus kita menepi dulu gitu ya, karena kita untuk introspeksi lah. Yang kira mungkin lesson learn yang lain adalah bahwa ini kita maknai sebagai introspeksi supaya ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman kami di industri
Nah, marilah kita manfaatkan momentum ini sebagai introspeksi untuk bisa berbenah ke depan itu menjadi lebih baik, dan kami sangat optimis bahwa wabah ini tidak akan selamanya kan gitu ya. Pasti ada akhirnya nanti. Ada ujungnya akhirnya. Ada akhirnya sehingga nanti kita betul-betul akan mampu memiliki daya saing dan pariwisata Bali akan semakin berkualitas gitu ya dan berkelanjutan. Berkualitas. Baik, terima kasih Pak Kadis atas informasi yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kesiapan kita di 2021 ya, masih menggarap wisatawan domestik dan sambil berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, pintu untuk kedatangan wisatawan asing bisa dibuka, tapi tentunya dengan syarat-syarat kesehatan atau disiplin prokes yang harus dilakukan dengan sangat ketat dengan baik, karena kesehatan itu yang penting, yang lain akan mengikuti gitu ya. Jadi ada informasi juga kita ternyata lebih disiplin, tapi ini bukan membuat kita harus lalai Pak ya, harus tetap disiplin lagi, tingkatkan lagi disiplin untuk protokol kesehatan ini sehingga Bali diyakini aman, dan wisatawan kalau travel bubble-nya dilakukan itu juga ada keyakinan wisatawan asing untuk datang ke Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih.